Ya, jangan kayak orang mau kepepet berak aja takbirnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu gak pas itu. Ya, tidak hanya sekedar ikut-ikutan orang takbir, kita takbir nggak ngerti, nggak paham apa tadi pelaksanaannya. Jadi kalau tiru-tiru itu nggak ada rasanya, nggak ada feel-nya. Hanya ya begitu-begitu aja, karena ibadahnya tiru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu biwajhillahil karimi wa bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Alhamdulillah ala kulli halin wa fi kulli halin wa ni'mah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atsmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbi adkhilna mudkhala sidqi wa akhrijna mukhraja sidqi waj'alna min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah pengajian istiqomah, setiap Selasa malam Rabu Masjid Jami' Syekh Burhanuddin Bekasi Timur rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah, fadl kasih sayang Allah, pada malam hari ini kita masih dihadirkan di majelis ini untuk melanjutkan pembahasan pada perjumpaan yang berlalu. Mudah-mudahan kehadiran kita malam hari ini disertai nur hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Selawat beriring salam semoga tetap tercurah limpah ruahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya, umatnya, pengikutnya yang setia dan istiqomah mengamalkan ajaran dan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini ataupun yang mendengarkan dari kejauhan, termasuk umat beliau yang insya Allah akan mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan kita minggu yang berlalu, bismillahirrahmanirrahim. Sholatul Aidaini adalah sholat dua hari raya
Ail Aidil Akbari, jelasnya hari raya akbar, yaitu hari raya kurban. Itu hari raya besar. Hari rayanya 4 hari. Mulai 10 Zulhijjah, 11, 12, 13 hari tasyrik. Haram berpuasa di hari itu. Ya, kalau kita punya amalan puasa sepanjang tahun, nah yang hari yang 4 itu haram puasa. Tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Ditambah lagi 1 hari lagi yaitu 1 Syawal, itu nggak boleh puasa. Selain itu sunnah berpuasa. Boleh. Wal asghari, dan hari raya kecil, yaitu hari raya fitri, ya. Karena hanya sehari cuma hari rayanya. Setelah kita melaksanakan puasa selama sebulan, kemenangan kita rayakan. Hari raya besar itu justru hari raya kurban. Karena apa? Karena kita diminta untuk berkurban. Nah, kurban ini berat, ya. Kalau tidak terbiasa, tidak terlatih, sulit kita itu untuk berkurban. Tulu'i syamsi, di dalam antara keluarnya matahari, jam 7 maksudnya. Wa zawaliya, dan tergelincirnya matahari zuhur. Itulah waktu pelaksanaan sholat Id. Mulai jam 7 sampai jam 11 lah. Jadi sholat Id tadi, kalau kita misalnya ketiduran atau berada di tempat yang tidak melaksanakan sholat Id secara berjamaah, ya mungkin kita berada di Hong Kong misalnya, mana tahu nanti bisa pergi ke Hong Kong, ya. Nah, pas Idul Fitri tidak ada di situ orang mengadakan Id, sholat Id jamaah, boleh sendiri atau dengan keluarga. Cara pelaksanaannya sama dengan pelaksanaan Id yang kita adakan secara beramai-ramai itu. Bagaimana cara pelaksanaannya? Wa yadapun sholat Idaini rakaatani, adalah 2 rakaat. Wa yukabbiru, dan takbir siapa orang nadban halnya sunat, fil ula, dalam rakaat yang pertama, rakaatail Idaini, rakaat 2 rakaatnya Id, walau makdiyatan, walaupun ada pas sholat Id tadi makdiyatan, itu sholat Id qadha. Alal aujahi, atas qaul yang kuat. Takbir ba'da iftitahin, sesudah membaca doa iftitah. Nah, jadi takbir pembukaan sholat, takbiratul ihram, Allahu Akbar, doa iftitah dulu, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, sampai selesai, ya. Nah, setelah selesai baca doa iftitah, baru takbir sab'an, 7 kali. 7 kali. Nanti kalau misalnya ketiduran, orang udah selesai Id, jangan sampai nggak sholat Id. Itu momen sekali setahun sholat Id di rumah. Setelah baca doa iftitah, takbir 7 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi takbiratul ihram itu harus diselingi dengan doa iftitah. Kadang-kadang kan kelihatannya langsung aja, entah memang ingin cepat atau memang nggak paham. Jadi takbiratul ihram tidak termasuk takbirnya, kesunatan takbir sholat Id. Takbiratul ihram wajib walaupun sholat sunat. Sholatnya sholat sunat, tapi takbiratul ihramnya wajib hukumnya. Kalau enggak jadi sholat sunatnya. Jadi Allahu Akbar, doa iftitah dulu, Allahu Akbar kabira walhamdulillah. Ini selesai, ya kan? Baru takbir yang sunnah 7 kali. Allahu Akbar, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Diselingi dengan bacaan tasbih, subhanallah, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar,
Allahu Akbar. Ya, jangan kayak orang mau kepepet berak aja takbirnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu gak pas itu. Ya. Jadi ada selingannya. Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu terus sampai 7 kali pada rakaat pertama. Wa fis tsaniyati, dan dalam rakaat yang kedua, khamsan dengan 5 takbir. Nah, kalau rakaat yang kedua ini begitu bangun dari rakaat pertama kan Allahu Akbar, diri baru Allahu Akbar, Allahu Akbar, baca tadi tasbih tadi. Nah, itu baru 5 kali qabla ta'awuzin, sebelum membaca ta'awuz, ya. Soalnya membaca Fatihah itu disunnahkan membaca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, tapi sir, nggak boleh keras-keras. Sebelum kita baca suratul Fatihah itu disunatkan membaca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, baru bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum baca ta'awuz, kalau udah baca ta'awuz, hilanglah kesunatan membaca takbir tadi. Fihima, di dalam awal dan sani. Rafian, halnya mengangkat yadai, kedua tangannya. Disunahkan waktu baca takbir tangan diangkat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Angkat. Gak angkat gimana? Gak apa-apa. Karena banyak masalah, takbir aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lagi galau, ngangkat tangan aja malah sholat. Allahu Akbar. Apa-apa, sunat, ya. Nggak takbir juga nggak apa-apa, langsung aja kayak sholat sunat biasa boleh. Ya, karena takbirnya itu sunat hukumnya. Hanya disuruh jadi imam sholat Id, ya karena sebelumnya belum dipelajari atau udah dipelajari tapi lupa. Langsung aja Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, terusin aja, itu nggak apa-apa, itu sah. Karena baca takbir 7 kali pertama, 5 kali kedua itu hukumnya sunat. Sholatnya aja sunat, ya. Nah, tapi bagusnya apalagi jadi imam, nah jangan seperti itu, bikin kacau nanti tuh. Nanti dibilang orang aliran baru, kok sholat idnya begitu, nggak ada takbirnya. Nah, seandainya sholat id di rumah, tanya sama istrinya, kok nggak pakai takbir mas? Nggak apa-apa, baca takbir hukumnya sunat. Ma'kulli takbiratin, dalam setiap takbir, ya, sunatkan mengangkat tangan. Malam yasra, selaginya tidak mendatangi siapa orang fi qiraatin, di dalam baca Fatihah. Tapi kalau udah terlanjur baca Fatihah, hilanglah kesunatan membaca takbir tadi. Nah, kayak tadi itu, karena nggak biasa jadi imam sholat id, ya, atau masih perdana, grogi, langsung aja Fatihah. Sah nggak itu? Sah. Cuman bikin orang bertanya-tanya. Kayak misalnya selesai sholat id, biasanya kan langsung imamnya khatib naik mimbar. Sholat id dulu baru khatib naik mimbar, ya. Itu boleh nggak dulu diselingi zikir? Boleh. Zikir dulu, doa dulu, baru khutbah, boleh. Tapi kalau di suatu tempat itu tidak lazim seperti itu, jangan dibikin seperti itu, menjadi fitnah. Jangan aneh-aneh, pakailah sesuai apa yang sudah ditradisikan atau yang sudah dibiasakan di tempat itu, selagi tidak melanggar syariat, tidak apa-apa. Karena Islam itu datang bukan menghilangkan yang bagus. Yang bagus dipelihara dalam Islam. Kira-kira tidak membahayakan akidah, tidak apa-apa, ya. Kayak selamatan itu kan begitu. Sebelum Islam pun tidak ada selamatan, cuman setelah saya selamatan orang berjudi, ya, orang nyanyi-nyanyi, atau orang
apa kebudayaan diganti sama wali-wali selamatan, apa diganti dengan tahlil. Nah, terus makan-makannya nggak masalah selagi tidak membahayakan akidah. Nah, Islam seperti itu, bukan menghilangkan semua tradisi yang tidak membahayakan akidah, lanjut nggak apa-apa. Yang membahayakan akidah ini yang perlu diperbaiki. Jadi kalau kita belum baca suratul Fatihah, masih ada kesunatan membaca takbir. Tapi kalau udah terlanjur baca Fatihah dulu, hilanglah kesunatan membaca takbir. Wala yatadaraku, dan tidak menyusuli siapa orang kepada takbir fisaniyati dalam takbir dalam sholat yang kedua. Nggak boleh diqadha ya. Oh tadi rakaat pertama lupa nih 7, akhirnya ditambah 7, 5 tambah 7 berapa? 12. Kok 12? Ya kan ngodok yang nggak boleh. Takbir kedua, rakaat kedua tetap takbir 5 kali. Yang pertama udah lewat, nggak boleh diqadha karena hukumnya sunat. Entara kau jika meninggalkan siapa orang kepada takbir fil ula di dalam rakaat yang awal. Wa fi lailatiha, dan disunahkan takbir di malam Id min hurubis samsi, mulai dari terbenamnya matahari. Ini ya. Jadi kalau dalam kitab ini ndak ada tuh takbir habis asar tuh nggak benar itu. Takbir itu habis maghrib. Kadang habis asar ada takbir. Orang lagi puasa takbir. Takbir itu menunjukkan hari raya. Jadi dalam kitab ini dijelaskan min hurubis samsi, mulai terbenamnya matahari maghrib ila ayyuharrimal imamu, sampai takbiratul ihramnya imam salat Id. Ma'rafi sautin, dalam mengeraskan suara. Ya, takbir itu disunahkan suaranya keras ya. Kalau bisa pakai speaker. Kalau di rumah boleh. Takbir itu tidak hanya di masjid, di jalan-jalan, di tempat-tempat nongkrong, takbiran itu malam itu. Sunnah hukumnya. Ya, tempat-tempat nongkrong, di jalan-jalan, pasar-pasar, di rumah-rumah, terutama di masjid-masjid pakai speaker. Semua bertakbir, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Wa akibakul sholatin, dan disunahkan takbir mengiring-iringi sholat fardu. Ya, selesai sholat fardu itu wiridnya diganti takbir. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Itu hukumnya sunat. Karena itulah bacaan yang paling afdal di saat itu. Tidak ada yang mengalahkan takbir itu. Walau janazatan, walaupun sholat jenazah sama itu. Jadi kalau ada yang mati tanggal jadi 1 Syawal ya, itu selesai sholat jenazah langsung takbir dulu baru doa. Sholat jenazah 4 takbir itu ya, tapi nggak pakai ruku, nggak pakai sujud. Sholat jenazah. Nah selesai assalamualaikum, imamnya langsung takbir. Allahu Akbar, Allah, kayak selesai sholat itu doa, mendoakan Allah maghfir lahu kalau laki-laki, Allah maghfir laha kalau perempuan. Sejak kapan mulai kesunatan takbir itu? Min subhi Arafata, mulai dari subuhnya Arafah ya. Kalau kita ya 1 Syawal itu awalnya. Kalau subuh Arafah tanggal 10 Zulhijjah itu. Ila asri akhiri ayyami tasyrik, sampai asarnya akhirnya hari tasyrik kesunatannya. Jadi kalau hari raya haji itu kesunatan takbir mengiring-iringi sholat itu 4 hari ya, mulai subuh sampai tanggal 13 asar habisnya, maghrib sudah selesai. Itu sunnah itu.
Ya kalau nanti jadi imam ya, nah langsung itu dasarnya, ya. Karena itulah kalimat yang paling hebat, yang paling afdal dibaca di hari-hari itu. Wa fi asri Zulhijjati, dan di tanggal 10-nya bulan Zulhijjah, inaya rota kala melihat orang sayan kepada suatu min bahimatil an'ami, dari hewan kurban, ayasma'u sautaha, yang didengar akan dikurbankan. Nah itu sunnah juga kurban, mau nyembelih kurban ya, hewan kurbannya mau disembelih, itu disunahkan orang yang ada di sekitar itu untuk takbiran, terutama yang berkurban tadi ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya kan? Nah itu pembahasan tentang sholat sunat yang dianjurkan berjamaah. Pertama adalah sholat Id ya, dan masih banyak lagi sholat yang lain, insya Allah kita lanjutkan pada perjumpaan selanjutnya. Jadi kita dalam beramal itu jangan tiru-tiru doang ya, yang hanya kelihatan begitu kita tiru-tiru begitu. Amal begitu nggak ada pahalanya, tiru-tiru itu kelihatan orang begini ikut-ikutan begitu. Jadi harus kita pelajari bagaimana tata pelaksanaan daripada ibadah tadi. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini dapat kita pahami. Jadi besok tahun depan kita sholat itu udah mantap, udah ma'al ilmu, tidak hanya sekedar ikut-ikutan orang takbir, kita takbir nggak ngerti, nggak paham apa tadi pelaksanaannya. Jadi kalau tiru-tiru itu nggak ada rasanya, nggak ada feel-nya, hanya ya begitu-begitu aja, karena ibadahnya tiru